saya Nadila Puspitasari. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan strategi planning atau perencanaan strategi dari perusahaan yang saya dirikan. Perusahaan yang saya dirikan adalah Nuts Beauty Skincare. Nuts Beauty Skincare merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perawatan kulit atau skincare. Perusahaan ini hadir untuk menyediakan produk perawatan kulit yang aman, berkualitas, dan terjangkau bagi masyarakat. Khususnya generasi muda yang aktif menggunakan media sosial dan peduli terhadap kesehatan kulit. Visi perusahaan saya adalah menjadi brand skincare lokal yang dipercaya masyarakat dan mampu bersaing di pasar kecantikan Indonesia melalui produk yang berkualitas serta pelayanan yang baik. Target jangka panjang perusahaan saya adalah mencapai penjualan 1.000 produk per bulan secara konsisten pada tahun keempat. Untuk mencapai target tersebut, saya menyusun target secara bertahap agar lebih realistis dan terukur. Pada tahun pertama, target penjualan adalah 250 produk per bulan atau sekitar 3.000 produk dalam satu tahun. Pada tahun kedua, target meningkat menjadi 500 produk per bulan atau sekitar 6.000 produk per tahun. Pada tahun ketiga, target meningkat menjadi 750 produk atau sekitar 9.000 produk per tahun. Kemudian pada tahun keempat, target mencapai 1.000 produk per bulan atau sekitar 12.000 produk per tahun. Dengan target tersebut, total penjualan yang ingin dicapai selama 4 tahun adalah sekitar 30.000 produk. Jika harga rata-rata produk adalah 75.000 per item, maka perusahaan berpotensi memperoleh omset sekitar 2,25 miliar dalam 4 tahun. Primary target perusahaan saya ini untuk mencapai penjualan 1.000 produk per bulan secara konsisten pada tahun keempat. Sedangkan secondary target perusahaan adalah mencapai minimal 700 produk per bulan dengan tingkat kepuasan pelanggan di atas 80%. Apabila target utama belum tercapai sepenuhnya, dengan demikian, perusahaan tetap mengalami pertumbuhan dan memiliki peluang untuk mencapai target utama pada periode berikutnya. Untuk mencapai target tersebut, perusahaan menerapkan fungsi manajemen PUAC yang terdiri dari planning, organizing, executing, dan controlling. Pada tahap planning atau perencanaan, saya menentukan jenis produk skincare yang akan dipasarkan, seperti facial wash, serum, moisturizer. Saya juga menentukan supplier bahan baku yang berkualitas, aman, dan memiliki izin yang sesuai, atau sekarang disebut dengan BPOM. Selain itu, saya menentukan target pasar utama yaitu perempuan usia 17 hingga 35 tahun serta menyusun strategi pemasaran melalui media sosial dan marketplace. Perencanaan juga mencakup penetapan target penjualan tahunan, anggaran promosi, pengembangan produk, dan strategi membangun kepercayaan konsumen. Yang kedua adalah organizing atau pengorganisasian. Pada tahap ini, saya membentuk struktur organisasi perusahaan yang terdiri dari bagian produksi, bagian pemasaran, admin media sosial, admin marketplace, dan bagian pelayanan pelanggan. Pada setiap anggota memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas agar seluruh kegiatan perusahaan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Ketiga adalah executing atau pelaksanaan. Pada tahap ini, seluruh rencana yang telah disusun mulai dijalankan. Perusahaan akan memproduksi produk secara berkala, membuat konten edukasi mengenai kesehatan kulit, melakukan promosi melalui Instagram, TikTok, dan marketplace yang bekerja sama dengan influencer, serta memberikan berbagai program promosi seperti diskon dan bundling produk. Selain itu, perusahaan juga akan aktif berinteraksi dengan pelanggan melalui media sosial untuk membangun hubungan yang baik dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Keempat adalah controlling atau pengawasan. Pada tahap ini, saya akan melakukan evaluasi penjualan setiap bulan dan setiap tahun. Data penjualan akan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Selain itu, saya juga memantau ulasan pelanggan, tingkat kepuasan konsumen, efektivitas promosi, dan perkembangan jumlah pelanggan. Apabila target belum tercapai, maka perusahaan akan melakukan perbaikan strategi pemasaran, meningkatkan kualitas produk, dan memperluas kerjasama dengan influencer dan reseller
secara konsisten pada tahun keempat. Yang kedua adalah measurable. Target ini dibuat bertahap, yaitu 250 produk per bulan pada tahun pertama, 500 produk per bulan pada tahun kedua, 750 produk per bulan pada tahun ketiga, dan 1000 produk per bulan pada tahun keempat. Yang ketiga adalah secara achievable. Target tersebut disusun berdasarkan kemampuan produksi, jumlah sumber daya manusia, kapasitas pemasaran digital, serta peluang besar yang dapat berkembang secara bertahap. Secara relevan, target penjualan yang ditetapkan sesuai dengan visi perusahaan untuk menjadi brand skincare lokal yang dipercaya masyarakat serta mampu berkembang secara berkelanjutan. Lalu ada juga secara tepat waktu. Seluruh target itu direncanakan untuk dicapai dalam jangka waktu 4 tahun dengan evaluasi yang dilakukan secara berkala setiap bulan dan setiap tahun. Adapun target audiens dalam strategi komunikasi ini terdiri dari primary target dan secondary target. Primary targetnya adalah perempuan usia 17-35 tahun yang aktif menggunakan media sosial, memiliki minat terhadap perawatan kulit, dan rutin membeli produk skincare. Sedangkan secondary target adalah seorang mahasiswa atau mahasiswa pekerja muda, reseller, serta masyarakat umum yang berpotensi menjadi pengguna maupun mitra penjualan produk. Berdasarkan seluruh strategi yang telah disusun, perusahaan ini memiliki key message yang menjadi pesan utama dalam setiap kegiatan komunikasi dan promosi, yaitu rawat kulit dengan skincare berkualitas, aman, terjangkau, dan terpercaya setiap hari. Key message ini dipilih karena mencerminkan nilai utama perusahaan, yaitu kualitas produk, keamanan produk, harga yang terjangkau, dan kepercayaan pelanggan. Demikian presentasi strategi planning dari Nuts Beauty Skincare yang saya susun untuk mencapai target penjualan 30.000 produk dalam potensi omset sekitar 2,25 miliar dalam waktu 4 tahun. Terima kasih atas perhatian yang